Selamat siang para penonton, senang menyambut Anda di saluran Sovelmash. Hari ini kita akan membahas proyek LLC Sovelmash dan menjawab pertanyaan Anda. Selamat siang, para investor yang terhormat, mitra, semua peserta proyek, semua yang tertarik. Selamat siang. Nah, selama minggu lalu ada sejumlah pekerjaan yang sangat penting dilakukan terkait dengan laporan tahunan. Jadi, untuk tahun 2024, laporan pajak telah diselesaikan dengan baik dan lengkap. Salah satu elemen dari laporan ini dan atribut wajibnya adalah laporan auditor. Laporan ini selalu diajukan bersama dengan semua dokumen tersebut. Laporan ini telah diunggah di obrolan nomor 1. Semua yang tertarik dengan informasi ini akan mendapatkan akses. Selain itu, hasil pemeriksaan pajak dan laporan pajak tersedia dengan mudah dan lengkap di sumber terbuka. Akan dipublikasikan juga, sehingga hasil akhirnya dapat diketahui dengan jelas. Ini bukan rahasia. Setiap tahun kami selalu menyediakan dan mengunggahnya. Dan siapapun yang ingin dapat dengan mudah menemukannya di internet. Kecuali para pembenci yang bilang tidak ada, tidak disediakan, tidak ditunjukkan. Semua pekerjaan ini telah dilakukan. 1 April adalah hari humor. Pada hari humor orang wajib menyerahkan laporan pajak tahunan. Semua ini telah dilakukan. Secara langsung dalam proyek ini pekerjaan rutin dilakukan. Penyesuaian peralatan, pengikatan peralatan, dan penyetelan teknis. Selain itu, pekerjaan yang terkait dengan pengembangan, mendapatkan hasil, dan pemeriksaan juga dilakukan. Begitulah rutinitasnya sehari-hari. Tidak ada yang luar biasa terjadi, karena volume pekerjaan ini sangat besar, kolosal, setiap minggu, tanpa perlu terburu-buru. Tidak perlu mengharapkan hasil akhir darinya. Juga tidak perlu mengharapkan hasil yang cepat dari Mosgor Arsitektura. Kenapa? Karena kami memulai pekerjaan pada solusi arsitektur dan perencanaan kota yang dilakukan dalam resolusi poligon tinggi sesuai dengan persyaratan baru. Pekerjaan ini dimulai sejak akhir kuartal ketiga tahun lalu. Namun, dengan proyek ini, semuanya masih berlanjut. Semua inovasi ini yang terakhir dari 24 Februari, dengan cepat dan signifikan, mereka jatuh pada periode waktu ini. Objek harus sesuai dengan solusi arsitektur dan perencanaan kota dan Mosgor Strojnadzor diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kami telah menjalani pemeriksaan seperti itu, tetapi karena solusi arsitektur dan perencanaan kota, kami masih dalam tahap persetujuan, maka ada ketidaksesuaian di sini. Semua inovasi ini menciptakan kesulitan tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi badan eksekutif. Bagi para pelaksana yang menerapkan solusi ini, karena bagi mereka juga banyak hal baru. Ditambah lagi beban tambahan yang sangat berat. Tidak ada yang memikirkan untuk menambah jumlah staf saat mengembangkan dan menerapkan semua inovasi ini. Staf ini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi. Dalam arah ini tidaklah mudah. Saat ini muncul kesulitan, tetapi tidak hanya bagi kami saja, meskipun hal ini tidak menyenangkan dan bukan merupakan alasan. Kami bersimpati kepada rekan-rekan kami dan bagi mereka yang terlibat hanya bisa merasa simpati. Jadi kita harus dengan tenang dan terencana menyelesaikan pekerjaan ini. Namun meskipun demikian, persetujuan solusi arsitektur dan perencanaan kota belum kami terima. Pekerjaan dengan Mosgor Strojnadzor saat ini sedang ditunda. Begitu sudah diterima di sana, kita akan melanjutkan ke arah mendapatkan kesimpulan dan menyelesaikan konstruksi. Produksi massal harus kita mulai pada bulan Mei. Ya, kami sangat memahami bahwa banyak hal tidak bergantung pada kami, karena kami telah melakukan perubahan pada arsitektur, pada solusi perencanaan kota, dan memuatnya ke dalam arsitektur. Kita menunggu 20 hari kerja, sebulan. Jika ada yang salah, mulai lagi. Mengerti. Dan tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Karena dengan pengajuan dokumen secara elektronik, kamu bisa menunggu, marah padanya, melakukan apa saja. Tetapi dia tidak akan mengerti kamu. Semua situs pemerintah hal yang baik, tetapi kamu tidak bisa berkomunikasi seperti dengan manusia. Mereka juga punya banyak tugas, dia memeriksa. Sekali, menemukan satu catatan. 2. Cukup mengirimkan kembali kepadamu karena dia punya tumpukan pekerjaan yang menumpuk. Kemudian kamu memperbaiki catatan tersebut, mengirimkannya kembali, mereka memeriksa, semuanya baik-baik saja. Oh, di sini ada 2, cukup pergi dan perbaiki lagi. Begitulah, ini adalah kenyataan hidup, tak ada yang bisa menyalahkan mereka. Musim semi telah tiba yang menambah pekerjaan tambahan bagi kami untuk membersihkan area. Jadi setelah musim dingin, kita harus membersihkan sampah, merapikan area tersebut. Pekerjaan ini juga dilakukan secara terencana karena sebenarnya ini adalah pekerjaan umum
yang dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pekerjaan perekrutan staf untuk proyek juga sedang dilakukan. Ini juga termasuk dalam pekerjaan seperti itu, tetapi dilakukan secara terus-menerus sebenarnya. Kami tunggu pertanyaan Anda. Apakah program Expert Time mungkin akan tayang dengan partisipasi Anda setelah privatisasi DETB Sovelmash? Setelah privatisasi, 100% tidak akan ada. Karena privatisasi juga tidak akan terjadi. Lupakan. Privatisasi adalah proses perubahan bentuk pengelolaan properti dari negara menjadi swasta, menjadi privatisasi. Itulah privatisasi. Kami akan melakukan reorganisasi dari bentuk LLC ke bentuk JSC, dari perseroan terbatas menjadi perseroan terbuka. Itu adalah sebuah reorganisasi. Tapi bukan privatisasi yang dilakukan. Apakah produksi massal angle grinder dapat mencapai titik impas dan kapan kita bisa membeli mesin penarik tambahan? Tidak ada gunanya memproduksi produk yang merugi. Di obrolan nomor 1, saya memposting contoh angle grinder profesional tanpa sikat, tetapi harganya bervariasi dari 47 hingga 64 ribu. Oleh karena itu, jika membuat mesin penggiling sudut dengan teknologi kita yang menerapkan teknologi penggerak sinkron, tetapi menggunakan peralatan berteknologi tinggi yang dirancang untuk produksi massal, tentu saja mereka dengan menguntungkan. Kami sudah menunjukkan cetakan yang memungkinkan untuk mendapatkan paket stator dan rotor yang siap setiap 6-10 detik dengan cara yang efisien. Bisa dihitung jika bahkan 10 detik itu berarti 6 per menit. 1480 per jam. Jadi 1480 per jam dalam 10 jam menjadi 14.800. Kami saat ini sudah memiliki sekitar 7.000 pelanggan dalam pesanan dengan total. Sudah lebih banyak, jadi lihatlah. Selanjutnya, tentu saja semua peralatan harus disusun dengan produktivitas yang sama dan semua. Namun tidak semua alat kami memiliki produktivitas, jadi harus diduplikasi. Namun sementara ini kami mengeluarkan sejumlah dana berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan misalnya mesin-mesin yang diperlukan untuk menggulung bagian. Ya, ada kebutuhan untuk itu. Kenapa? Karena produksi akan dilakukan secara paralel untuk angle grinder dan motor traksi untuk penggerak. Mereka memiliki parameter gulungan yang berbeda. Jika misalnya di angle grinder kita memiliki 12 kumparan utama, 12 kumparan gabungan, total 24 kumparan. Dan kita memiliki 2 mesin untuk menggulung, bisa dihitung. Kita bisa menggulung 8 sekaligus. Jelas bahwa ini adalah titik lemah. Namun kita perlu menggulung motor traksi ada 99 kumparan 48 utama, 48 gabungan. Jelas dan dipahami bahwa kita perlu membeli minimal 4, lebih baik 6 mesin lagi. Namun ada kebutuhan untuk peralatan dan hal lainnya. Jadi pertama-tama kita memesan dan membayar peralatan. Yang tanpanya kita pasti tidak bisa memproduksi. Dan pada tahap berikutnya, jika memungkinkan, kita membeli peralatan yang memungkinkan untuk mencapai produktivitas yang optimal. Maksimal. Beritahu waktu kerja hingga kegagalan motor Motilek? Mesin-mesin kami belum mengalami kegagalan, pengendali Tiongkok. Masalahnya adalah semua mesin yang dibuat oleh kami, mereka berakhir di tempat daur ulang logam dalam kondisi baik. Kenapa? Karena desainnya berubah. Dan sekarang desain terakhir, suku cadang yang tersedia dan yang akan kami rakit sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena saat ini di Tiongkok telah dipesan peralatan. Hari ini kami baru saja membahasnya, yaitu rangka mesin, di mana bushing dan paket dicetak langsung bersama dengan rangka. Ini adalah satu bagian. Tidak perlu lagi melakukan pemesinan, semua ini akan hilang karena semuanya akan diproduksi dalam satu siklus teknologi, satu operasi. Operasi ini akan berlangsung sekitar 30 detik. Pada akhirnya, dalam 1 menit 2 rangka bersama dengan paket akan selesai dibuat. Kemudian perlu dilakukan pembesaran bushing untuk pemasangan bantalan. Nah, dapat dikatakan dalam 1 jam bisa membuat 120. Mengingat ada 4 mesin 120, berarti 30 Motilek. Terlebih lagi dalam konteks bukan pabrik sebenarnya. Bukan pabrik. Oleh karena itu, mesin-mesin ini akan cukup untuk Motilek dan juga untuk dijual. Anda menyebutkan perangkat lunak unik pengendalian tanpa encoder. Apakah terlindungi dari penyalinan, rekayasa balik, DLL? Apakah kekayaan intelektual ini tidak akan dicuri dari produk jadi? Anda tahu, Curtis adalah satu-satunya perusahaan yang menggunakan sesuatu yang serupa, tetapi tidak ada yang menyalinnya. Yang dibutuhkan adalah kode sumber
bukan yang diunggah dan di-flash langsung ke dalam pengontrol. Oleh karena itu, penyalinan hampir tidak mungkin. Jika seseorang memulai pengembangan perangkat lunak dari awal, itu akan memakan waktu bertahun-tahun dengan demikian. Karena membuat program adalah satu hal, tetapi menemukan semua kesalahan yang disebut bug dan mengujinya adalah hal lain. Ini adalah proses yang sangat rumit. Tindakan seperti itu tidak masuk akal. Lebih mudah untuk memesan dan mendapatkan solusi yang sudah jadi. Ini akan lebih murah dan lebih menjanjikan. Militer sangat membutuhkan gerobak robotik untuk mengangkut amunisi, persediaan. Mungkin kita bisa fokus ke arah ini? Saat ini, seperti yang Anda ketahui, mereka ingin melihat quadcopter di kelas super berat dari kami. Ini termasuk pertanian, pengiriman, dan tentu saja aplikasi militer yang sangat penting dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, semua orang menunggu solusi ini. Setelah melakukan banyak pekerjaan, kami sampai pada pemahaman yang jelas bahwa tanpa pengendali kami sendiri, semua ini tidak memiliki prospek. Karena selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 1 dekade, kami telah mencoba banyak pengendali. Mungkin dimulai dari sepeda. Kami telah mencoba dan melihat banyak pengendali, tetapi mereka tidak memuaskan. Sangat tidak mungkin mereka memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, dalam pengembangan pengendali kami sendiri, kami berangkat dari visi dan pemahaman kami tentang masalah yang ada saat ini dalam transportasi tanpa awak. Dan kita harus menganggap ada juga masalah berikutnya yang ada saat ini. Motor kecil tidak memiliki, sedangkan motor besar sebenarnya memiliki sensor Hall yang terpasang saat ini. Sensor Hall memantau medan, semacam encoder. Oleh karena itu, ada masalah tersendiri dengan pengendalian, keandalan, dan semua kelebihan lainnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, kita tahu dari sejarah penggunaan berbagai mesin listrik bahwa mesin listrik yang paling sederhana dan andal adalah mesin sinkron. Sederhana dalam hal konstruksi, tetapi tidak dalam pembuatannya karena untuk pembuatannya diperlukan cukup banyak peralatan teknologi. Dan ketika misalnya saya diberitahu bahwa sekarang ada yang mengembangkan motor unik dengan kemampuan unik, muncul satu pertanyaan. Bagaimana mungkin sebuah institut yang secara a priori berorientasi pada bidang dan industri lain dapat mengembangkan motor? Apakah mereka memiliki spesialis yang sesuai di sana? Tidak jelas. Saya mengerti bahwa seseorang dapat menyalin motor, tetapi dengan itu Anda akan membandingkan prototip dengan yang diproduksi secara massal. Membuat satu itu bukan masalah. Ingat ketika mereka membuat motor roda. Kolobok sudah lama sekali, tapi Motilek dengan sistem elektromagnetik itu berasal dari kolobok yang sama. Rekan-rekan, semuanya tidak seperti yang terlihat dan tidak sesederhana itu. Namun kemudian berlaku pola berikut. Prototipe adalah prototipe, produksi massal adalah produksi massal. Dan untuk produksi massal diperlukan peralatan. Dan bagaimana sebenarnya institusi yang berfokus pada segala hal dan juga kecuali produksi massal akan mengatur produksi massal mesin seperti itu? Itu berarti kita akan membutuhkan spesialis dalam pengepresan dan lain-lain. Seperti ketika mereka berbicara tentang mengadopsi teknologi pencetakan 3D untuk produksi, saya bertanya-tanya, rekan-rekan maaf, apa yang akan Anda cetak? Nah itu adalah isolator kerangka untuk kumparan dan sebagainya. Namun, bahan termoplastik meleleh pada suhu 160 derajat. Itu sudah semua. Pada suhu di atas 100 derajat, mereka kehilangan ketahanan mekanis, menjadi plastis. Sedangkan motor asinkron, ya tergantung pada kelas ketahanan panas isolasi. Suhu kerjanya adalah 90, 120, 160 derajat. Kabel P250 dapat menahan 180 dan 200 derajat karena ada aluminium, semuanya benar-benar berbeda. Dan pada suhu seperti itu, magnet tidak ada dan oleh karena itu tidak kehilangan kekuatan koersifnya karena memang tidak ada. Semua ini bukanlah cerita yang jelas. Itulah sebabnya sekarang menjadi tren untuk melakukannya. Mengapa? Karena lilitan standar tidak memungkinkan baja biasa bekerja pada frekuensi tinggi, katakanlah dari 300 hingga 400 Hz. Lilitan bisa. Gambaran lain adalah distribusi medan. Oleh karena itu, kami dapat membuat motor traksi untuk transportasi, untuk drone. Motor asinkron lainnya tidak dapat membuatnya. Itulah seluruh jawabannya. Apakah generator dengan lilitan seperti itu hasil lebih baik seperti motor listrik? Motor adalah nama yang tidak tepat. Sinkron adalah mesin listrik yang berputar secara sinkron. Karena ia memiliki beberapa mode. Mode motor, mode generator, mode pengereman dinamis, mode pembalikan.
dalam mode generator motor ini bekerja lebih baik dalam mode motor. Dan bagaimana menurut Anda quadcopter seperti ini? Terbang-terbang, lalu berhenti, lelah, istirahat sebentar, menyalakan ice, mengisi ulang baterai. Sudah segar, sekarang kita terbang lagi. Mungkin. Apakah memproduksi quadcopter sendiri lebih untung daripada hanya menjual mesin penerbangan untuk mereka? Produk selalu lebih menguntungkan karena perlengkapannya bisa dijual dan juga harus dijual. Hanya sedikit yang akan menggunakannya untuk produksi massal, karena itu tidak ada. Seseorang mungkin menggunakannya untuk para layang atau untuk konstruksi buatan sendiri. Meskipun ada banyak orang seperti itu, tetapi itu tidak sebanding dengan produksi industri. Jelas dan dipahami bahwa akan ada eksperimentator yang akan mencoba mendapatkan sesuatu yang tidak terbayangkan dari mereka. Yang paling realistis adalah komposisi produk, ya. Akan ada penjualan eceran. Akan ada yang tertarik untuk membeli guna memproduksi produk seri. Tentu saja kami akan menjualnya dengan mudah. Jadi para investor yang terhormat, mitra yang terhormat, ikuti proyek ini. Akan ada berita. Dan semua orang tahu bahwa ketenangan biasanya terjadi sebelum suatu peristiwa, bukan sebelum badai. Namun peristiwa itu, pegas kita semakin tertekan sampai waktunya tiba dan kemudian akan meluruskan, memberikan hasil. Oleh karena itu kami menekan Pegas ke arah mendapatkan dokumen yang diperlukan. Seiring waktu, peristiwa ini akan terjadi. Selamat akhir pekan. Terima kasih, jaga diri Anda. Sampai jumpa lagi.